Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memerhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyambut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Dalam Injil, apa yang Maria katakan adalah pernyataan tentang hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan untuknya. Selain itu juga nubuat tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh putranya sendiri ketika Dia datang ke dunia, yaitu memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah, melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Bunda Maria hari ini mengatakan bahwa segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mengapa Bunda Maria berbahagia? Jawabannya, karena Bunda Maria melakukan kehendak Allah. Ucapan Yesus yang pernah mengatakan, "Yang berbahagia ialah mereka yang melakukan firman Allah dan yang memeliharanya," sesungguhnya merujuk kepada ibunya, Bunda Maria, yang secara total telah melakukan kehendak Allah. Totalitas Bunda Maria dalam melakukan kehendak Allah dapat dilihat dari ucapannya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bunda Maria dihormati dan diistimewakan dalam Gereja Katolik bukan karena kesucian Bunda Maria melebihi Yesus. Memang benar, Bunda Maria adalah manusia biasa yang dipilih dan dinubuatkan oleh Allah dalam kitab suci. Tetapi Bunda Maria suci bukan dari dirinya sendiri. Ia suci karena Allah menyucikan Dia untuk melahirkan Yesus. Karena tidak mungkin Tuhan yang Maha Suci diam dalam diri perempuan sembarangan. Perlu diingat kembali bahwa Bunda Maria berkata, "Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Tentu tindakan yang dapat kita lakukan untuk menyebut Bunda Maria berbahagia adalah dengan tindakan mencintai dan menghormatinya melalui berbagai praktek-praktek devosi atau penghormatan. Sudahkah
kita menaruh cinta dan hormat kita dengan meladan Maria yang telah berhasil melewati jalan-jalan buntu dalam kehidupan berimannya dengan memilih jalan yang terbaik, sebagaimana telah kita renungkan dalam rekoleksi untuk persiapan Natal, yaitu dengan melakukan segala kehendak Tuhan secara total. Kita pun disebut berbahagia kalau kita mau melaksanakan kehendak Tuhan yang terpatri dalam sabdanya yang kita renungkan setiap hari. Semoga kita tidak membungkam sabdanya, tetapi melaksanakannya. Itulah jalan yang terbaik bagi kita. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.